Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Komalasari dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta 2018. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang praktikum kimia analitik 2 yang berjudul tentang penentuan kadar Fe dari sumur. Baiklah teman-teman, kita langsung ke videonya.黑夜传来呼呼的声音，回荡在房间里刺耳的风铃，滴滴滴滴。黑咖啡的记忆唤醒了空泛，你走后我只剩下了一些孤单，深深地留在了日记里。看着窗台雨滴的痕迹，坐在公园里的长凳我自己，落叶慢慢飘到手里，记得那是上次秋季我们一起，记忆中慢慢浮现。 Adapun langkah kerjanya, yang pertama pengambilan air sumur, yang kedua pengambilan sampel pada keran air, yang ketiga pengawetan cara kimia, yang keempat analisis kualitatif, yang kelima penetapan panjang gelombang maksimum, yang keenam pembuatan larutan baku, dan yang ketujuh penetapan kadar Fe. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur yang pertama, yaitu pengambilan air sumur. Di pengambilan air sumur, hal yang harus kita lakukan yang pertama, kita ambil sampel pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan air pada pagi hari. Tahapan pengambilan sampel pada sumur gali menurut SNI 60989582008 untuk keperluan ini adalah yang pertama, kita siapkan alat pengambilan sampel yang sesuai dengan keadaan sumber air. Yang kedua, kita bilas alat dengan sampel yang akan diambil sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, kita ambil sampel sesuai dengan keperluan. Selanjutnya kita ke prosedur yang kedua. Langkah kedua yaitu pengambilan sampel pada keran air. Pada tahap ini, hal yang harus kita siapkan yang pertama, siapkan botol bersih bebas dari zat besi, dan yang kedua kita buka keran selama 1-2 menit. Yang ketiga kita buka tutup botol, lalu isi sampel 1/4 volume botol dan lakukan pengawetan dengan cara kimia. Jadi langkah ketiga yaitu pengawetan cara kimia. Menurut SNI 69898.22008, pengawetan secara kimia dilakukan dengan penambahan asam nitrat pekat ke dalam sampel sampai pH kurang dari 3. Jadi di pengawetan cara kimia ini kita hanya menambahkan asam nitrat pekat ke dalam suatu sampel. Langkah ketiga yaitu analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif ini besi dibedakan menjadi 2. Yang pertama besi Fe2+, dan yang kedua besi Fe3+. Menurut Vogel 1985, ketika kita menganalisis kualitatif besi Fe2+, langkah yang pertama yaitu kita ambil 5 tetes larutan sampel, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 tetes larutan kalium tiosianida 2 normalitas. Hasil positifnya bila terjadi larutan berwarna merah darah. Yang kedua yaitu ketika kita menganalisis besi Fe3+, langkah yang pertama yaitu kita ambil 5 tetes larutan sampel, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, dan kita tambahkan 3 tetes larutan kalium tiosianida 2 normalitas. Reaksi positifnya yaitu bila terjadi larutan berwarna merah darah. Langkah kelima yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Langkahnya sebagai berikut. Langkah keenam yaitu pembuatan larutan baku. Pembuatan larutan baku dilakukan prosedur kerja sebagai berikut.
Selanjutnya, prosedur terakhir, yaitu penetapan kadar Fe. Hal yang pertama yang kita lakukan, kita ambil 5 ml sampel air, kita masukkan ke dalam gelas piala, terus kita tambahkan 4 ml HCl dan 2 ml larutan hidroksilamin 2% dan 5 ml Aquades. Yang kedua, kita tambahkan batu didih dan kita panaskan sampel sampai volume tersisa 10 ml. Yang ketiga, kita dinginkan larutan tersebut, kemudian kita pindahkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kita tambahkan 10 ml larutan buffer, asetat, pH 4, dan 2 ml larutan phenolphthalein 0,1%. Yang keempat, kita tambahkan Aquades hingga tanda batas. Dan yang kelima, kita lihat baca absorbensi larutan pada panjang gelombang maksimum. Langsung saja kita ke perhitungan. Untuk mengetahui suatu kadar besi pada suatu air, yaitu kita harus mengetahui pengukuran absorbansi larutan standar besi, persamaan garis regresi, dan konsentrasi masing-masing pada suatu sampel. Baiklah, langsung saja kita ke perhitungan persamaan garis regresi. Di sini udah ada tabel, yang dimana tabel ini udah ada perhitungannya, dimana persamaan garis itu kurva kalibrasi dapat diturunkan dari persamaan garis Y sama dengan AX plus B, di mana A solve dan B intercept. Harga A diperoleh dengan mempersatusikan nilai-nilai yang terdapat dalam tabel 4 dalam persamaan berikut. Untuk menghitung konsentrasi besi sampel dapat menggunakan persamaan garis regresi Y sama dengan 0,2124X plus 0,0445, di mana Y adalah absorban dari sampel. Dengan mensubstitusikan nilai absorbansi Y dari masing-masing sampel akan diperoleh nilai X, yaitu konsentrasi besi Fe di dalam masing-masing sampel. Berikut adalah tabel hasil konsentrasi masing-masing suatu sampel. Jadi ketika air sumur berwarna kuning-kuningan sampai kuning, itu menandakan bahwa adanya kadar besi. Kadar besi ini telah ditetapkan oleh keputusan Menkes Republik Indonesia tahun 2010, yaitu 0,3 mg per liter. Hal ini menyatakan bahwa air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan tubuh jika air tersebut kadarnya lebih dari 0,3. Kadar besi dalam air atau PDAM adalah 0,08 dan itu udah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, itu saja video paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Bye.